Sekarang, kita pergi ke hampir 5.000 tahun yang lalu. Aku akan membawamu ke Mesir kuno, tepatnya 2.500 tahun sebelum Masehi. Bisa tebak? Ini adalah tahun ketika pembangunan piramida Agung Giza dimulai. Orang-orang belajar membangun katedral dan gedung pencakar langit. Tapi bangunan-bangunan raksasa itu baru muncul belakangan ini. Para ilmuwan modern masih belum tahu bagaimana piramida dibangun 5.000 tahun lalu. Gak heran kalau piramida jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida juga merupakan yang tertua dan satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih ada di abad ke-21. Pasti butuh banyak kerjasama untuk membuat bangunan sebesar itu, bahkan untuk ukuran masa kini. Tapi, piramida Giza bukanlah piramida pertama yang pernah ada. Piramida pertama yang bernama piramida bertingkat dibangun sekitar 8 tahun sebelum piramida pertama Giza, di tahun 2630 sebelum Masehi untuk Raja Djoser. Piramida ini awalnya diperkirakan biasa saja, tapi hasil akhirnya sangat mengesankan. Ini adalah piramida batu bertingkat 6, tingginya 62 meter, alias setinggi bangunan 19 lantai, dan merupakan bangunan tertinggi pada masa itu. Tapi selain piramida ini, ada juga kompleks bangunan di sekitarnya, bahkan termasuk halaman. Di masa Mesir kuno, orang-orang sudah meyakini adanya akhirat. Jadi, semua orang, terutama raja, ingin memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi untuk menempuhnya. Itulah sebabnya, kompleks piramida dilengkapi banyak barang yang digunakan orang setiap hari. Kompleks itu termasuk piramida dan semacam istana. Bangunan-bangunan ini berisi banyak objek yang disukai dan mungkin dibutuhkan oleh raja kelak, seperti furnitur, makanan, dan bejana emas. Setelah Djoser, membangun piramida menjadi hal umum. Tapi banyak piramida yang tidak selesai dibangun. Biasanya butuh waktu sekitar 20 tahun untuk membangun piramida. Tapi banyak penguasa tidak memerintah selama itu. Secara keseluruhan, ada lebih dari 100 piramida. Piramida yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza. Yang pertama dan yang terbesar dibangun untuk Firaun Khufu sekitar 2550 tahun sebelum Masehi. Awalnya, tingginya 147 meter atau setinggi bangunan 40 lantai. Piramida kedua dibangun untuk putra Khufu, Firaun Khafra, sekitar tahun 2520 sebelum Masehi. Tingginya berbeda sedikit, sekitar 144 meter atau setara bangunan 39 lantai. Ini adalah piramida dengan patung Sphinx yang terkenal. Sphinx punya tubuh singa dan kepala manusia. Sphinx dibangun untuk menjaga daerah-daerah penting. Yang ini dihias dengan kepala Firaun Khafra untuk menjaga piramidanya menghadap matahari terbit. Sphinx adalah patung paling terkenal dan salah satu yang terbesar dan tertua di dunia. Awalnya, Sphinx berwarna merah dan punya hidung. Kita masih bisa melihat jejak pigmen merah di telinganya, tapi tidak ada yang tahu persis kapan hidungnya menghilang. Untuk waktu yang cukup lama, Sphinx tersembunyi di bawah tanah, tertutup pasir setinggi bahunya. Untungnya, pada awal tahun 1800-an, seorang petualang dengan tim yang terdiri dari 160 orang menggalinya. Piramida ketiga Giza adalah yang terkecil, 2 kali lebih pendek. Awalnya, tingginya 66 meter, setinggi bangunan 20 lantai. Dibangun pada tahun 2490 sebelum Masehi. Ini adalah piramida untuk putra Khafra, Menkaura. Piramida dirancang selaras dengan titik kompas, dan sisi-sisinya melambangkan sinar matahari. Tapi pada masa itu, kompas belum ada. Orang-orang Mesir kuno menemukan arah sendiri dengan presisi yang luar biasa. Untuk menyelaraskannya, mereka memakai 2 rasi bintang. Awalnya, piramida ditutupi dengan batu kapur putih halus dan bagian atasnya terbuat dari emas dan perak untuk memantulkan cahaya matahari. Kemudian, batu kapur putihnya diambil oleh raja-raja lain dan dipakai untuk bangunan lain. Para ilmuwan memperkirakan orang-orang Mesir kuno menggunakan sekitar 2,3 juta balok batu untuk membangun piramida pertama. Bobot tiap balok ini lebih dari 1 ton atau setara berat badak. Sebagiannya bahkan lebih besar, hampir seberat gajah. 4,5 milenium lalu belum ada peralatan modern untuk membantu orang membangun piramida. Tidak ada mesin, roda, dan bahkan baja. Satu-satunya logam yang tersedia bagi mereka adalah tembaga. Sampai saat ini, para ilmuwan belum yakin bagaimana orang Mesir mampu membangun piramida. Tak ada sisa catatan yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir orang Mesir ingin merahasiakannya dan sengaja tidak mencatatnya.
Banyak orang meyakini orang miskin dan orang asinglah yang membangun piramida, tapi ini tidak benar. Sebenarnya, para pembangun piramida adalah pekerja yang sangat terampil. Mereka diberi makan serta diberi upah dengan layak. Para arkeolog mengklaim pembangun-pembangun piramida ini tinggal di kota sementara di dekat sana dan merupakan komunitas yang sangat terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Para ilmuwan mengatakan sekitar 20.000 orang mengerjakan tiap kompleks piramida dan butuh sekitar 20 tahun untuk membangun setiap kompleks ini. Mungkin ini adalah proyek nasional. Situs konstruksinya kaya akan sumber daya dan makanan yang mungkin dikumpulkan dari seluruh area Mesir. Meski dengan semua dukungan itu, masih belum jelas bagaimana mereka mampu memotong, mengangkut, dan menyusun batu-batu besar itu. Salah satu teori mengatakan bebatuan itu kemungkinan besar diangkut menggunakan kapal lewat sungai Nil. Tapi ada satu kendala, semua bahan harus dipindahkan ke situs pembangunan. Untuk itu, mereka mungkin memakai kereta luncur kayu. Menarik bebatuan ini takkan terlalu sulit karena pasir yang bercampur jumlah air tertentu bisa jadi lumayan licin. 10 orang mampu menarik kereta luncur dengan mudah, bahkan dengan beban batu seberat 1 ton. Lalu ada satu masalah terakhir, bebatuan ini harus diangkat dan ditata. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa sistem rampa yang berasal dari masa-masa pembangunan piramida. Kemungkinan besar orang-orang Mesir merancang sebuah sistem unik untuk memindahkan dan menarik balok batu besar. Tapi belum ada yang tahu seperti apa bentuk pastinya. Pendapat paling umum adalah ada beberapa rampa di sekitar piramida untuk membantu memindahkan balok-balok ini. Rampa ini kemudian bertambah seiring meningginya piramida. Mereka menduga orang-orang berjalan menaiki tangga sambil menarik batu dengan kereta seluncur di atas rampa berpasir. Tapi ini cuma salah satu dugaan. Yang lain mengatakan bahwa rampa ini berjalan mengitari piramida. Ada juga yang mengatakan rampa ini berada di dalam piramida. Tapi kita tidak pernah tahu dengan pasti, dan itu akan selamanya menjadi misteri, sama seperti yang diinginkan orang-orang Mesir kuno. Anehnya, isi piramida tidak begitu menarik. Sebagian besar hanya bebatuan padat dengan sedikit ruang terbuka. Tapi mari kita mengintip isi piramida terbesar Giza terlebih dahulu. Dari pintu masuk, terdapat 2 tangga, yang satu turun dan yang lainnya naik. Yang turun membawamu ke ruangan yang terletak di bawah tanah. Di sanalah Firaun bernaung, tapi piramida ini berbeda, sebab Khufu ingin tetap lebih tinggi. Ruang bawah tanah ini belum selesai. Ruangan berisi sarkofagus Khufu bernama Kamar Raja. Letaknya di lantai atas, melewati galeri besar dan panjang. Di bawah Kamar Raja, ada kamar yang disebut Kamar Ratu. Namun tidak ada ratu, dan tak ada yang tahu kenapa ruangan itu dinamai demikian. Sayangnya, tidak ada hieroglif di semua ruangan ini. Semuanya polos. Kalau ingin melihat hieroglif, kamu harus pergi ke ruangan lain yang sudah dihias. Karya seni itu adalah penggambaran budaya dan kehidupan sehari-hari Mesir kuno. Teks-teks yang ada memungkinkan para peneliti mempelajari bahasa mereka. Sayangnya, harta yang dulu pernah ada di piramida ini sudah lama dicuri. Dari ruangan itu, ada beberapa terowongan yang tujuannya belum diketahui. Ada banyak terowongan dan lorong di dalam piramida. Juga ada banyak kamar, lubang, dan jalur rahasia. Para ilmuwan telah mengirim robot kecil berkamera ke sana selama beberapa dekade. Dan robot ini menemukan kamar lain di lantai atas dengan hieroglif di dindingnya. Tapi sampai hari ini, sebagian besar piramida masih belum dijelajahi. Dan tidak ada juga yang namanya blueprint piramida. Orang Mesir membuat misteri yang mustahil dipecahkan satu orang pun selama 4.500 tahun. Baru-baru ini, para ilmuwan mulai memindai piramida untuk mempelajari apa yang ada di dalamnya tanpa harus memasuki terowongan-terowongan sempit dan misterius di sana.